Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan dimulai. Oke, kita cek kehadiran dulu ya. Aulia Rahman hadir. Ahmad Munawar hadir. Hanan Zaina hadir. Maimunah hadir. Muhammad Abdurrahman hadir. Muhammad Riyani hadir. Nur Fahriah hadir. Nur Hilyatul Aulia hadir. Nur Padlina hadir. Hadir semua ya hari ini. Hari ini kita belajar pengantar ilmu sejarah. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya-tanya dulu. Apa yang terbersit di pikiran kalian bila mendengar kata sejarah? Silahkan, yang mau menjawab. Silahkan. Pelajaran nostalgia. Nostalgia ya? Oke, silahkan duduk. Selanjutnya ada lagi yang mau menjawabkan? Silahkan. Sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu. Wah, kalian mikirnya berat-berat sekali ya masa lalu ya. Sepertinya hidup kalian terfokus pada masa lalu. Oke, selanjutnya kalau untuk pelajaran sejarah, menurut kalian kita perlu tidak belajar sejarah? Silahkan, silahkan. Untuk mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu lagi. Oke. Ada lagi jawaban yang lain? Silahkan. Perlu, tapi jangan menghafal tanggal terus. Menghafal tanggal. Oh, jadi menghafal tanggal terus sejarah itu bosan ya? Oke, kita coba hari ini kita belajar tanpa menghafal tanggal. Jadi sebenarnya sejarah itu tidak hanya mempelajari tanggal, tokoh. Dari sejarah itu banyak yang bisa kita eksplorasi lagi. Misal, kita menganalisis sebuah peristiwa masa lalu yang misalnya tidak baik. Bagaimana supaya masa depan kita itu tidak mengulang kesalahan kita di masa lalu. Itu salah satu gunanya kita belajar sejarah. Kemudian sejarah itu juga dia memerlukan analisis. Ada riset. Jadi di dalam sejarah itu kita juga bisa mengenal identitas asal muasal budaya kita, bangsa kita. Dan ini juga pastinya sesuai dengan apa yang telah dirancangkan dalam profil pelajar Pancasila, di mana kita di sana berpikir kritis, berjiwa kreatif, beriman dan bertakwa, dan bernalar kritis. Oke, selanjutnya tujuan dari kita belajar sejarah itu sendiri bisa dilihat di layar sini. Dari belajar sejarah diharapkan kita mampu memahami pengertian sejarah secara etimologis maupun terminologis tentang pengertian sejarah itu tadi. Lalu mampu menjelaskan tentang pentingnya mempelajari ilmu sejarah. Kita juga diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi perbedaan antara peristiwa sejarah dengan mitos, legenda, cerita rakyat maupun cerita-cerita lainnya yang tidak bisa dibuktikan validitasnya. Mampu untuk menumbuhkan pemahaman tentang diri sendiri dan menumbuh kembangkan rasa nasionalisme kita dan patriotisme kita. Contohnya dengan misalnya kita upacara bendera setiap hari Senin, itu adalah salah satu refleksi yang kita lakukan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang berjasa membuat negara ini merdeka.
Sehingga kita bisa belajar di sini saat ini dengan tenang tanpa takut ada peluru nyasar masuk ke kelas kita. Bayangkan kalau kita belum merdeka, tiba-tiba kalian belajar harus tiarap ke lantai karena ada peluru, ada bom, atau tiba-tiba atapnya roboh seperti yang terlihat di video-video tentang peristiwa di Palestina. Pastinya kalian tidak ingin hal itu terjadi kepada kita ya. Dan pastinya juga ini mengingatkan kita juga bahwa kembali kepada Pancasila, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi kita syukuri kemerdekaan itu dengan cara berkarya sebaik mungkin untuk bangsa dan negara. Itu secara garis besarnya. Tapi kalau sekarang ini kita mencoba untuk mengenal lagi sejarah dengan lebih dalam. Sebelum kita lebih lanjut lagi, ada sesuatu yang ingin saya perlihatkan. Silahkan disimak dulu. 100.000 tahun lalu baru manusia mulai berjalan. Baru 74 tahun yang lalu, sebuah negara kepulauan bernama Indonesia dikenal seisi dunia. Disadari atau enggak, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sepanjang masa ini. Dari hal kecil kayak kenapa ada yang makan pakai sendok dan ada yang pakai tangan, sampai alasan negeri kita dijajah sama orang asing selama ratusan tahun. Semua dicatat dan catatan itu berkembang menjadi ilmu yang ada untuk membantu kita ngelihat ke masa lalu. Sekarang, kita akan ngebongkar ilmu ini supaya kita bisa ngereka ulang semua kemakmuran dan keberhasilan umat manusia, sekaligus semua konflik yang berujung ke pertumpahan darah. Karena seperti kata bapak bangsa kita, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sejarah itu bisa kita ibaratin kayak kamera di HP kita. Ya, dia berguna untuk bantu kita nyimpen kenangan. Tapi lebih dari itu, banyak juga fitur kamera HP yang manfaatnya persis kayak sejarah. Kita bisa ngira-ngira umur sesuatu dari sana. Kita juga bisa tahu kapan dan di mana foto itu diambil, dan begitu udah selesai kita tinggal nyimpen fotonya di album kita selayaknya koleksi-koleksi bersejarah disimpan di dalam museum-museum di seluruh dunia. Ini kalau mau dibikin sederhana ya gitu. Jadi kalau belajar sejarah ini kan kita mengenal masa lalu agar mengetahui tempat kita di masa sekarang lebih baik. Ya, dan kalau kita mengenal keadaan kita sekarang lebih baik, tentunya akan lebih mudah menatap masa depan. Beberapa ahli, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang berarti pohon kayu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah sejarah mengandung 3 penjelasan, yaitu yang pertama, asal-usul, keturunan, atau silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambo, atau cerita. 3. Pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah sejarah dinyatakan dalam kata history. Berdasarkan Kamus Cambridge, history adalah kajian atau catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau, berupa peristiwa dalam kurun waktu tertentu suatu negara atau subjek lain. Menurut sejarawan Kunto Wijoyo, kajian ilmu sejarah bukan mitos belaka, karena ilmu sejarah itu mempelajari peristiwa yang sungguh terjadi dan nyata. Keberadaan ilmu sejarah bisa dilacak sampai abad ke-5 sebelum Masehi melalui kehadiran karya Herodotus yang berjudul Historie tentang sejarah perang Yunani Persia. Ketika menulis tentang perang tersebut, Herodotus sudah menggunakan berbagai sumber sejarah, baik melalui pengamatan, prasasti, dan cerita lisan, sehingga karyanya sudah memenuhi prosedur ilmiah. Boleh dikatakan Herodotus itu adalah pelopor penulisan sejarah sesuai kaidah ilmu pengetahuan. Atas jasanya itulah Herodotus dijuluki sebagai Bapak Sejarah. Kamu juga perlu tahu, jika seseorang yang mempelajari dan menyampaikan sejarah dengan menggunakan sumber informasi dari masa lalu, bisa kamu sebut sebagai sejarawan. Dan melalui sejarah, banyak loh manfaat yang bisa kamu dapatkan. Salah satunya itu, kamu dapat menumbuh kembangkan kecakapan ilmiah, seperti mencari sumber atau heuristik, memilah sumber atau verifikasi, dan menganalisis sumber sejarah atau interpretasi. Kenapa sih pelajaran sejarah itu wajib dipelajari di sekolah-sekolah? Harapannya supaya generasi muda nggak lupa asal-usul identitas bangsanya.
Makanya, pelajaran sejarah bisa menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Sejarah ada di mana-mana loh guys, gak percaya? Kita lihat Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam agama guys. Ada 6 agama besar yang diakui. Nah, coba deh kalian telusuri masing-masing kitab suci di agama kalian. Sebagian isinya adalah uraian kisah, dan pastinya kisah-kisah di masa lalu. Misalnya, kisah Nabi Muhammad mendakwakan agama Islam, kisah Kristus, kisah Sang Buddha, dan kisah-kisah lainnya. Semua kisah tersebut terjadi di masa lalu, dan itu merupakan sejarah yang wajib diketahui para pemeluknya. Biasanya kalau belajar sejarah, gak jauh-jauh lah ya dari peristiwa dan tokoh pahlawan atau kemerdekaan bangsa kita. Dari mempelajari sejarah, bisa memicu terjadinya suatu gerakan loh guys. Kita ambil contoh simpelnya. Kenapa bangsa kita bisa merdeka? Ya jawabannya pasti karena perjuangan para pahlawan kita yang bersatu padu menentang penjajahan. Di balik semua itu, para pendiri bangsa kita faktanya tak lepas belajar dari sejarah. Semua bidang kehidupan kita gak bisa lepas dari sejarah. Gak percaya? Kalau kalian masuk TNI, kalian wajib belajar sejarah militer Indonesia. Kalau kalian mau jadi dokter, pasti belajar sejarah medis kan? Matematika juga sama, banyak banget loh guys sejarahnya. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa mengawali apapun. Dan harapannya bisa membuka wawasan dan cara pandang kita terhadap apapun. Ternyata sejarah ada di keliling kita, mungkin kita aja yang kurang peka ya guys. Dengan belajar sejarah, kita bisa mengulang kesuksesan orang-orang di masa lalu dan menghindari kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu untuk menjadi baik di masa sekarang dan masa depan. Oke, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa sejarah adalah pelajaran yang mencatat atau merangkum peristiwa-peristiwa di masa lalu yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan kita di masa sekarang. Contoh yang bisa kita ambil adalah peristiwa proklamasi. Seandainya proklamasi tidak terjadi, tidak diperjuangkan, Indonesia mungkin belum merdeka. Dan apabila itu terjadi, kondisinya sekarang kalian di usia-usia produktif ini, di usia remaja, mungkin tidak sedang sekolah, tapi berada di perkebunan melakukan kerja paksa sebagai bangsa yang terjajah. Nah, jadi ini suatu catatan penting yang dilakukan oleh sejarah adalah menunjukkan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang berpengaruh kepada kehidupan kita di masa sekarang. Makanya kita belajar sejarah itu juga sambil kita mengenang jasa para pahlawan, meneladani mereka, bagaimana perjuangan mereka itu telah membangun bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memberikan kita kemerdekaan. Dimana kemerdekaan itu pastinya sangat berarti apabila kita pernah merasakan terjajah. Oke, sampai sini bisa ditangkap pelajarannya? Oke, untuk lebih detailnya nanti kita bisa membaca berbagai macam literasi. Kita hari ini akan melakukan sebuah presentasi yang akan kita diskusikan. Kita bagi dulu ya kelompoknya ya. Pertama-tama saya minta kepada Aulia Rahman, kemudian Bahjatul Mardiah, Hafiz Ansari, dan Supian Sauri sebagai kelompok 1, tolong duduknya di sini. Dibuat supaya kelompoknya senyaman mungkin untuk mengerjakan pekerjaan bersama-sama. Sekarang saya akan membagikan LKPD untuk kita kerjakan bersama. Ini untuk kelompok 1, materinya tentang pengertian sejarah. Silahkan ambil perwakilannya. Selanjutnya kelompok 2, mengapa perlu mempelajari ilmu sejarah? Silahkan. Kelompok 3, ini kontroversi dalam sejarah. Dan terakhir kelompok 4, kehidupan manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Kalau ada yang membawa laptop juga silahkan keluarkan laptopnya. Kita pergunakan semua sumber yang ada. Jadi boleh juga kalian mencari di mesin pencari Google untuk mendapatkan sumber-sumber literasinya. Silahkan.
masalah? Boleh manfaatkan semua sumber yang ada. Ada pertanyaan? Tema yang dipakai oleh kelompoknya. Ini kan kelompoknya ini tadi materinya kontroversi sejarah. Berarti cari materi yang sesuai dengan tema kelompoknya. Saudara. Yang di silakan gunakan HP-nya untuk mencari sumber sesuai dengan temanya. Jadi boleh aja, daripada main TikTok terus pakai HP-nya, mending dipakai untuk belajar. Ini sudah bagus nih di sini. Jadi tinggal dicari aja lagi. Usah keluar dari tema yang sudah ditentukan. Ini ada pertanyaan lagi. Ini kalau misalnya mau menghemat waktu supaya tidak terbuka situs-situs yang tidak karuan, ini lebih fokus situsnya, kalian bisa buka ini u.com. Nanti yang keluar literasi ilmiah semua dan bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Sekarang kita akan memulai diskusi kelompok kita yang sebelumnya diawali juga dengan presentasi. Pada saat presentasi ini saya harap semuanya terlibat aktif. Dan apabila ada teman yang mengemukakan pendapat berbeda, tolong dihargai. Kita apresiasi teman kita, kita berikan penghargaan terhadap materi yang mereka dapatkan, hasil karya yang mereka dapatkan itu kita berikan apresiasi. Apabila ada yang berbeda pendapat, jangan dijadikan konflik. Kita hargai pendapat kawan kita menghargai pendapat kita, boleh berbeda tapi masih di koridor yang sesuai dengan jalur. Jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita berkonflik. Oke, mungkin bisa kita mulai untuk mempercepat waktu. Silahkan kelompok 1 bawa aja semua materinya, boleh. Kalau mau bawa kursi juga boleh, kalau mau duduk atau mau berdiri aja terserah. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Ya, tidak usah dikenalkan lagi karena kalian sudah tahu. Sudah tahu? Sudah. Jadi di sini kami membawa materi yaitu memahami tentang pengertian sejarah yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Sofian Taurik. Silakan. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa benar yang terjadi pada masa lalu. Pengertian sejarah juga dapat dijelaskan sebagai jumlah perubahan kejadian atau peristiwa di sekitar kita serta cerita tentang perubahan kejadian atau peristiwa tersebut. Sejarah juga dapat dianggap sebagai ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan kejadian dan
atau peristiwa dalam kenyataan sekitar kita. Sejarah memiliki peran penting dalam memahami masa lalu, mempelajari peristiwa yang telah terjadi, dan melacak perkembangan manusia dan peradaban. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi kondisi saat ini. Ya, sekian itu dari presentasi dari kami. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Perkenalkan, saya Nurfalia dari kelompok 4 ingin bertanya apa bedanya sejarah dengan mitos. Ya, terima kasih. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya juga? Baik, kelompok 9, apa yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Dian dari kelompok 2 ingin menanyakan apakah sejarah yang membahas masa lalu adalah kisah nyata yang terjadi di masa lalu dan memiliki bukti-bukti yang dapat diverifikasi. Sejarah mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi, mencari fakta-fakta dan menganalisisnya. Sejarah berusaha untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu dengan menggunakan sumber-sumber yang dapat dipercaya dengan metode-metode ilmiah. Mitos, di sisi lain adalah kisah yang kebenarannya diragukan dan mengandung unsur gaib atau ajaib. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Hanan Zaina. Nama saya Nur Padlina. Saya Ahmad Munawar. Saya Muhammad Rahman. Saya Sintia. Hal yang akan kami bahas adalah mengapa perlu mempelajari ilmu sejarah. Materi yang akan disampaikan oleh Nur Padlina dan Ahmad Munawar. Kepada Nur Padlina saya Mengapa perlu belajar sejarah? Belajar sejarah memiliki beberapa manfaat yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perlu belajar sejarah. 1. Media pendidikan dan pembelajaran. Sejarah dapat dijadikan sebagai media atau alat bantu untuk belajar di sekolah maupun sarana pendidikan bagi siswa. 2. Mengembangkan pemahaman tentang dunia. Belajar sejarah akan membantu kita mengembangkan pemahaman tentang dunia. Tatanan dunia saat ini dibangun dari sejarah panjang kehidupan manusia dengan beragam peristiwa atau kejadian yang terjadi. Dengan mempelajarinya akan muncul pemahaman tentang bagaimana budaya suatu negara itu terbentuk. Belajar sejarah juga membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan rasional. Dengan mempelajari sejarah, kita terbiasa berpikir kontekstual sesuai dengan ruang dan waktu di mana peristiwa terjadi. Melalui pengetahuan sejarah, kita memiliki kemampuan untuk memprediksi kemungkinan yang terjadi ke depannya. Demikian presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yani dari kelompok 3, saya ingin bertanya apakah sejarah itu berguna di zaman modern ini? Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Rani. Studi sejarah membantu kita memahami identitas dan budaya suatu bangsa atau masyarakat. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami akar-akar budaya dan nilai-nilai yang membentuk masyarakat saat ini. Perkembangan budaya, penting dan banyak lagi. Sejarah membantu kita memahami diri kita sendiri, mempelajari wajib budaya. Terima kasih atas partisipasi yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, silahkan duduk kembali kelompok 2. Selanjutnya, untuk menghemat waktu saya panggil langsung kelompok 3. Silahkan ke depan. Kami akan mempresentasikan materi tentang kontroversi sejarah yang akan dibacakan oleh rekan saya, Maimunah. Silahkan Maimunah. Kontroversi sejarah. Kontroversi keberadaan sejarah. Kontroversi perlu tidaknya belajar sejarah adalah topik yang sering dibahas. Beberapa pendapat mengatakan bahwa belajar sejarah penting karena memiliki manfaat yang signifikan. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa belajar sejarah tidaklah penting. Pendukung belajar sejarah adalah argumen bahwa belajar sejarah membantu kita memahami peristiwa masa lalu dan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi dunia saat ini. Sejarah mengajarkan kita tentang nilai-nilai, konflik, dan pencapaian manusia.
sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu. Belajar sejarah dapat membantu kita mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya, identitas, dan warisan kita sendiri. Sekian presentasi dari kami. Salah kilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin mempresentasikan materi kehidupan manusia, ruang dan waktu dalam sejarah yang akan dibacakan oleh Seopina. Kehidupan manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam sejarah. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu merupakan konsep penting dalam sejarah. Manusia tidak dapat dipisahkan dari ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah. Dalam sejarah manusia mengalami berbagai peristiwa dan pengalaman hidupnya menjadi objek sejarah karena peran dan kontribusinya dalam peristiwa sejarah. Ada beberapa alasan mengapa manusia menjadi objek sejarah. Pentingnya pemahaman tentang peran manusia dalam sejarah. Manusia adalah faktor utama dalam peristiwa sejarah. Demikianlah presentasi kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Baiklah, kami persilahkan untuk kelompok 1. Terima kasih telah memberi kesempatan untuk bertanya. Saya mau dari kelompok 1 ingin bertanya. Kalau manusia yang jadi objek sejarah, bagaimana tentang dokumentasi Tuhan Purba? Apakah tidak termasuk sejarah? Kami meminta waktu untuk mencari jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan. Dalam konteks sejarah manusia memang menjadi objek utama yang banyak direkomendasikan, namun dokumentasi tentang hewan purba juga masuk dalam bidang sejarah. Peninggalan-peninggalan yang tersebut seperti fosil-fosil memberi informasi penting tentang kehidupan masa lampau dan evolusi spesies. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kita kali ini adalah sejarah memiliki banyak manfaat, seperti mengetahui peristiwa di masa lampau, memberikan kemampuan analisis yang baik, menjadi media pendidikan dan pembelajaran, kemudian juga memberikan kesadaran waktu, memberikan keteladanan, serta membantu memahami identitas dan membantu kita untuk menyusun langkah di masa depan yang lebih baik. Yaitu secara kerja kelompok ini sudah cukup bagus ya. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian untuk individu. Semuanya bawa HP kan? Oke. Jadi di sini nanti soalnya kalian bisa jawab soal yang ada di link ini. Ini linknya. Diperhatikan baik-baik, jangan salah huruf. Kerja kelompok boleh bekerja sama. Ini harus sendiri-sendiri mengerjakan, tapi masih boleh melihat ke buku ataupun ke sumber-sumber di internet. Kayaknya sudah selesai semua ya mengerjakannya ya? Sudah. Oke, untuk hasilnya nanti Ibu share di grup WA kita. Mudah-mudahan hasilnya semuanya bagus, jangan ada nilai yang di bawah KKM. Selanjutnya nanti kita pastinya akan mempelajari lagi lebih detail tentang pengertian sejarah, dan di pertemuan berikutnya kita sudah akan memasuki materi tentang penelitian dan sumber-sumber sejarah. Jadi sejarah itu tidak mesti yang langsung dapat peristiwanya. Peristiwanya itu juga harus dibuktikan lewat sumber-sumber yang valid. Kalau tidak ada sumber ataupun bukti-bukti yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan, berarti itu bukan peristiwa sejarah.
Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti yang kita semua harapkan. Amin. Silakan dimulai doanya.